Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang dinasti Mamluk, mata kuliah sejarah peradaban Islam. Dalam dinasti Mamluk atau sejarah dinasti Mamluk ada beberapa pembahasan. Yang pertama, sejarah dinasti Mamluk. Nah, sejarah dinasti Mamluk adalah kerajaan Mamluk di Mesir sebenarnya terbagi menjadi dua periode yang berdasarkan daerah asalnya. Nah, yakni golongan pertama adalah Mamluk Bahri. Mamluk Bahri yang berkuasa mulai tahun 648 sampai 792 Hijriah sampai 1250 sampai 1389 Masehi. Nah, yang mereka berasal dari kawasan Kipchak atau Rusia Selatan, atau Mongol dan Kurdi. Golongan kedua adalah Mamluk Burji. Burjia yang berkuasa mulai tahun 792 sampai 923 Hijriah sampai 1389 sampai 1517 Masehi. Mereka rata-rata berasal dari etnik Syariche di wilayah Kaukasus. Nah, masuk di pembahasan pertama, yakni Mamluk Bahri. Mamluk Bahri adalah mereka melaksanakan kudeta bermarkas di kota Benteng yang terletak pada sebuah pulau di Sungai Nil di depan kota Kairo. Saingan mereka dalam ketentraman masa itu adalah tentara yang berasal dari suku Kurdi. Sultan Mamluk Bahri yang terkenal adalah Kurus, Baibars, Kalaun, dan Nasir Muhammad bin Kalaun adalah Sultan Kutus dengan bantuan panglima perangnya. Baibars berhasil mematahkan serbuan bangsa Mongol ke Palestina dalam peperangan Ain Jalut pada tanggal 3 September 1260. Kemenangan ini merupakan balasan terhadap bangsa Mongol yang sebelumnya menghancurkan Baghdad sebagai pusat Khalifah Islam tahun 1258 Hijriah. Nah, setelah kemenangan ini, nilai tambah terhadap dinasti Mamluk adalah bersatunya kembali Mesir dan Syam di bawah naungan Sultan Mamluk setelah mengalami perpecahan pada masa sultan-sultan keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Masuk di pembahasan kedua, yakni sejarah Mamluk Burji. Setelah berhasil menggulingkan sultan-sultan terakhir dari Mamluk Bahri, Sultan Burguk mulai berkuasa yang diawali dengan mulainya masa pemerintahan Mamluk Burji. Sesungguhnya tidak ada perbedaan pemerintahan Mamluk Bahri dan Burji, baik dari segi status para sultan yang dimerdekakan ataupun dari segi sistem pemerintahan yang dioligarki. Nah, hal-hal yang membedakan di antara kedua pemerintahan tersebut adalah sukses pemerintahan Mamluk Bahri lebih banyak terjadi dengan turun-temurun, sedangkan pada masa Mamluk Burji sukses lebih banyak terjadi karena perang saudara dan huru hara. Nah, pertentangan ini disebabkan sistem pendidikan bagi para Mamluk tidak ketat dan mereka diperbolehkan untuk tinggal di luar pusat latihan bersama rakyat biasa. Nah, pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Sultan Al-Nasir Al-Fajar dari tahun 801 Hijriah sampai 1399 Masehi. Nah,
putra Sultan Barbuk pada masa itu tampaknya Timurlen mengulang kembali sejarah keberingkasan pasukan Mongol pada zaman Hulagu Khan ketika menguasai wilayah-wilayah tetangganya yang muslim. Kekhalifaan dinasti Mamluk atau sejarah kekhalifaan dinasti Mamluk. Pendiri dinasti Mamluk atau Mamalik adalah para budak kulit putih yang awalnya tawanan dan dibeli oleh penguasa dinasti Ayyubiyah. Mereka kemudian dididik dan dijadikan tentara di sebuah tempat yang terpisah dari masyarakat. Penguasa Ayyubiyah terakhir Al-Malik Al-Saleh menjadikan para budak itu sebagai pengawalnya untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Dari situlah mereka mendapat hak-hak istimewa dalam militer dan mendapatkan imbalan materi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Nah, jatuhnya Baghdad menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa dan menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota baik laut maupun darat. Nah, di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mamluk disebabkan oleh jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Nah, masuk di bidang seni dan budaya. Pengertian sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada masa dinasti Mamluk Bahri, memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi arsitektur melambangkan kejayaan kerajaan. Hal tersebut dapat dipilih dari setiap sultan berusaha lebih berhasil dari pendahuluannya meskipun semuanya tidak terpenuhi, sehingga ada keinginan mengabdikan sesuatu yang bersifat monumental dari kepemimpinannya sebagai warisan sejarah. Kemunduran dinasti Mamluk atau sejarah kemunduran dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk telah menorehkan tinta sejarah keemasan Islam dan memberikan sumbangsi terhadap peradaban Islam dengan berbagai kerjaan yang pernah diraihnya. Namun demikian, sejarah mencatat pula bahwa banyak kerajaan-kerajaan yang telah mencapai puncaknya akhirnya mengalami kemunduran. Hal itulah yang dialami oleh dinasti Mamluk. Kejayaan yang diraihnya teroreh sebagai warisan sejarah kerajaan Islam. Nah, masuk kesimpulan bahwa dinasti Mamalik adalah salah satu kerajaan yang berada di Mesir yang pada awalnya merupakan daerah yang bebas dari gangguan pihak luar dan muncul dalam suasana diinterogasi politik secara total mengawali masa kemunduran dunia Islam. Kendati dalam keadaan demikian terbentuklah sebuah pemerintahan yang kokoh dikendalikan oleh dua kelompok Mamalik, yakni Mamalik Bahri dan Burji, yang mampu bertahan selama 3/4 abad.
Demikianlah cerita dinasti Mamluk pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.